Halo semuanya, kami dari kelas AB4606 mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis akan mempresentasikan analisis strategi pada Warkop Juang. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Aira Bunga Rizkita dengan NIM 1501223212 dan teman-teman saya. Saya Alexandra Natasha Kawa dengan NIM 150122365. Dan Dan saya Nesta saya Aestania dengan NIM 150122179. Saya Retno Dibrihapsari dengan NIM 15012220013. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Industri warung kopi di Indonesia khususnya yang menargetkan mahasiswa terus berkembang pesat. Penelitian ini menganalisis strategi bisnis warkop juang menggunakan Porter Five Force dan pendekatan 7P. Apa sih itu 7P? Yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pelanggan, dan persaingan ketat karena di daerah-daerah seperti di Telkom sendiri banyak sekali warkop yang eh, membuka warkop seperti warkop Juang sendiri. Maka dari itu banyak persaingan-persaingan yang ada di industri warung kopi ini. Hasil analisis menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas parkir, peningkatan kualitas pelayanan, dan inovasi produk serta promosi untuk memperkuat daya saing. Dengan strategi yang terintegrasi dan optimal, Warkop Juang diharapkan dapat mempertahankan posisinya di pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama di kalangan mahasiswa. Strategi ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana permasalahan ini mempengaruhi keberlangsungan usaha Warkop Juang dan merumuskan solusi strategis yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya. Next. Di sini ada definisi strategi. Strategi itu rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Awalnya istilah ini berkaitan dengan seni memenangkan pertempuran, tetapi kini juga banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis. Dalam bisnis, strategi itu fokus pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Ini melibatkan beberapa aspek, yaitu organisasi dan mempertimbangkan faktor internal dari dalam perusahaan serta eksternal dari luar perusahaan. Menurut Henry Mintzberg tahun 1987, strategi memiliki 5 sudut pandang, yaitu rencana atau plan, yaitu langkah-langkah yang dirancang sebelumnya. Yang kedua, sebagai pola atau pattern, kebiasaan atau pola tindakan yang konsisten. Yang ketiga ada sebagai posisi atau position, yaitu cara menempatkan bisnis dalam persaingan di pasar. Yang keempat ada sebagai perspektif atau perspektif juga cara pandang atau budaya yang mempengaruhi keputusan. Yang kelima ada sebagai tipu muslihat atau ploy, yaitu langkah taktis untuk mengungguli pesaing. Nah, kalau menurut Murjad Kuncoro tahun 2005 ada 3 strategi bersaing utama. Yang pertama itu strategi adaptif Miles and Snow. Itu menekankan adaptasi dalam kondisi yang tidak pasti. Yang kedua ada kerangka definisi bisnis Abel memadukan kelompok pelanggan, kebutuhan, dan teknologi inti untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, strategi bersaing Porter berfokus pada keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, strategi itu mencakup perencanaan formal sekaligus tindakan nyata yang diambil dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya di sini ada UMKM. Pasti UMKM itu UMKM itu punya peran penting dalam membantu mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperbanyak jumlah pengusaha lokal. Agar UKM bisa berkembang, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga usaha bisa dikelola dengan baik. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan terutama dalam pemanfaatan teknologi agar UMKM bisa bersaing dengan perusahaan besar. Berdasarkan UU No 20 tahun 2008, dunia usaha di Indonesia meliputi usaha mikro
mikro, kecil, menengah, dan besar, dengan kriteria yang ditentukan oleh aset dan aktivitas ekonominya. Strategi yang baik membantu UMKM memanfaat teknologi dan bersaing dengan perusahaan besar. Oke, di metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami strategi bisnis warkop juang. Pendekatan ini membantu menggali lebih dalam masalah seperti daya saing, harga, pelayanan, dan fasilitas. Data dikumpulkan melalui di literatur, observasi langsung, dan wawancara mendalam. Studi literatur digunakan untuk memahami teori seperti Porter 5 dan 7P. Sementara observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan dan fasilitas di lokasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajer dan pelanggan untuk mendapatkan wawasan terkait strategi yang diterapkan dan masukan konsumen. Informal itu dipilih dengan teknik purpose sampling, yaitu memilih orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Informan utama meliputi pemilik warkop juang yang membuat keputusan strategis, karyawan yang terlibat langsung dalam operasional, dan pelanggan tetap yang dapat memberikan pandangan tentang kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Data dianalisis berdasarkan model Miles dan Haberman yang meliputi 3 tahap, yaitu pemilihan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Next. Nah, untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan data dari beberapa sumber, pemilik, karyawan, dan pelanggan, menggabungkan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi literatur, serta mengumpulkan data di waktu yang berbeda. Setelah itu dilakukan member checking dengan informan untuk memastikan interpretasi data sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran lengkap tentang strategi bisnis yang diterapkan warkop juang. Selanjutnya ada Five Forces Analysis Model. Five Forces Analysis Model yang dikembangkan oleh Michael E. Porter adalah alat strategis untuk menganalisis daya tarik dan daya saing suatu industri. Model ini terdiri dari 5 kekuatan, yaitu ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk atau jasa pengganti, dan intensitas persaingan dalam industri. Setiap kekuatan menggambarkan faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas industri. Ancaman pendatang baru menunjukkan seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk masuk pasar, sedangkan daya tawar pemasok dan pembeli menunjukkan seberapa besar kontrol masing-masing pihak terhadap harga dan kondisi pasar. Ancaman produk pengganti menilai resiko pelanggan beralih ke alternatif lain. Sementara persaingan dalam industri mencerminkan seberapa ketat kompetisi antar perusahaan yang sudah ada. Dengan memahami kelima kekuatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam industri serta merancang strategi untuk meningkatkan daya saing. Contohnya, jika daya tawar pemasok tinggi, perusahaan dapat mencari pemasok alternatif lain atau berinvestasi dalam integrasi vertikal. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana Five Forces Analysis Model pada warkop juang. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri warkop kopi mudah dimasuki karena modal rendah dan tren mahasiswa yang mendukung. Warkop juang harus mempertahankan keunikan, memperbaiki fasilitas seperti parkir, dan menawarkan nilai tambah seperti wifi dan
suasana kas. Yang kedua, kekuatan tawar pelanggan. Mahasiswa terpengaruh terhadap harga, kualitas, dan fasilitas. Untuk menarik mereka, Warkop Juang perlu memperbaiki area parkir, memberikan layanan cepat dan ramah, serta memastikan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, ancaman produk atau layanan pengganti. Kafe modern dan layanan pengiriman jadi ancaman besar. Warkop Juang perlu menambahkan ruang diskusi Wi-Fi, stop kontak, dan parkir untuk tetap relevan dan menarik pelanggan. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok. Ketergantungan pada pemasok mempengaruhi biaya operasional. Warkop Juang harus menjalin hubungan baik, mencari alternatif pemasok, dan mengelola stok agar tetap efisien dan tersedia. Dan yang terakhir, persaingan antar pelaku industri. Persaingan ketat dengan warung kopi lain, Warkop Juang harus memperbaiki fasilitas, mempertahankan suasana khas, dan meningkatkan pelayanan untuk menarik pelanggan dan menjaga loyalitas. Selanjutnya ada 7P. Product, Price, Place, Promotion, People, Process, and Physical Evidence. Yang pertama ada produk. Warkop Juang menawarkan menu yang sesuai dengan selera mahasiswa seperti mie, nasi goreng, nasi ayam, roti bakar, kopi, teh manis, dan lainnya. Kualitas bahan baku, variasi menu, dan penyajian yang efisien sangat penting. Inovasi produk dan pengelolaan stok juga kunci untuk menjaga daya saing dan ketersediaan menu. Selanjutnya ada harga. Nah, di sini strategi harga Warkop Juang itu disesuaikan dengan daya beli mahasiswa yang dengan harga makanan antara dari Rp7.000 sampai Rp2.000 dan minuman dari harga Rp4.000 sampai dengan Rp8.000. Harga ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional dan tetap kompetitif dengan pesaing. Fleksibilitas harga diperlukan untuk menanggapi perubahan biaya bahan baku atau kondisi pasar. Yang ketiga ada place atau tempat. Warkop Juang itu berlokasi sangat strategis ya teman-teman. Masuk Gapura, kiri jalan langsung ada Warkop Juang, yaitu alamatnya di Jalan Muhtarudin Raya, Bojong Soang, dekat dengan kampus dan area mahasiswa. Lokasi ini mudah diakses baik oleh transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Namun Warkop Juang itu memiliki keterbatasan fasilitas parkir yang menjadi kendala utama. Solusi seperti kerjasama lahan parkir sekitar atau pengaturan parkir yang lebih efisien perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang keempat ada promosi. Strategi promosi Warkop Juang fokus pada media sosial, diskon khusus mahasiswa, dan program royalitas untuk menarik pelanggan. Dan promosi word of mouth, event kampus, dan paket hemat dapat memperkuat daya tarik. Kolaborasi dengan komunitas mahasiswa serta penggunaan influencer juga efektif untuk meningkatkan visibilitas merek. Selanjutnya ada people atau orang. Aspek people di Warkop Juang itu mencakup perekrutan karyawan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan pengelolaan kinerja yang efektif. Karyawan harus memahami produk, memiliki komunikasi yang baik, dan mampu menangani keluhan pelanggan. Sistem reward yang adil penting untuk memotivasi staf dan menjaga kualitas layanan. Selanjutnya di sini ada proses. Proses operasional Warkop Juang mencakup sistem pemesanan yang efisien, waktu penyajian yang konsisten, penanganan keluhan, manajemen stok, dan quality control. SOP diterapkan untuk memastikan kelancaran setiap aktivitas. Peningkatan efisiensi seperti penggunaan teknologi POS atau manajemen inventory diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu dan menjaga kualitas layanan. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik mempengaruhi pengalaman pelanggan secara langsung.
meliputi desain interior yang nyaman, bersih, pencahayaan yang enak, suhu ruangan yang sejuk, dan fasilitas seperti WiFi dan stop kontak yang memadai. Tata letak harus mendukung aktivitas pelanggan seperti bersantai atau belajar. Branding visual seperti logo, seragam, dan kemasan juga penting. Meski ada tantangan pada fasilitas parkir, optimalisasi ruang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Semua elemen marketing mix harus dikelola terpadu dan terus disesuaikan untuk menjaga daya saing Warkop Juang. Selanjutnya ini ada dokumentasi yang kita lakukan di Warkop Juang. Oke, selanjutnya ini ada penurunan penjualan dari Warkop Juang. Pendapatan Warkop Juang itu menurun di 10%, 10,26% dari 2023 ke 2024. Yang kemungkinan disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat, perubahan selera pelanggan atau kurangnya inovasi. Penurunan ini juga berdampak pada laba bersih yang turun lebih tajam, yaitu 34,29%, mungkin karena biaya operasional yang meningkat atau efisiensi yang menurun. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan efisiensi bisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Warkop juga memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah persaingan pasar kafe dan warkop kopi yang kompetitif. Kunci keberhasilan bisnis ini terletak pada konsistensi kualitas produk dan variasi menu yang menarik. Kopi yang nikmat, makanan yang lezat, serta penyajian yang bersih dan menarik akan membangun citra positif dan loyalitas pelanggan. Menyediakan menu yang sesuai dengan selera beragam, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat umum, juga penting nih untuk menjaga relevansi bisnis dengan tren yang ada. Strategi penetapan harga dan promosi yang tepat menjadi faktor penting lainnya. Harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas akan menarik pelanggan, terutama mahasiswa dengan anggaran terbatas. Karena mahasiswa rata-rata kan anggarannya terbatas. Untuk makan pun kita ya maksimal 10.000 sampai 15.000. Namun keseimbangan perlu dijaga agar harga yang kompetitif tetap mencerminkan kualitas produk. Promosi dapat meningkatkan daya tarik dan brand awareness Warkop Juang di kalangan pelanggan. Selain itu, peningkatan layanan pelanggan dan solusi operasional seperti masalah parkir menjadi prioritas. Memberikan pelatihan kepada staf juga untuk memastikan pelayanan ramah, cepat, dan efisien akan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Mengatasi kendala parkir juga melalui perluasan area atau kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dengan inovasi berkelanjutan dalam menu, layanan, dan pemasaran, Warkop Dang memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi pilihan utama pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan perihal analisis strategi dalam di Warkop Juang. Sekian, terima kasih.